warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Astuti, peserta Latsar gelombang 3 BPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta tahun 2021. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang nilai-nilai dasar ASN. Di sini sudah ada di depan saya Bapak Joko Purwadi, Magister Pendidikan selaku Kepala SMP Negeri 1 Kaliwungu. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk sedikit berbincang-bincang tentang nilai-nilai dasar ASN. Sering kita jumpai beberapa pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar ASN di lingkungan kerja ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana implementasi dasar-dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di lingkungan kerja di SMP Kaliwungu sini? Baik, Budia, bahwa perlu kita ketahui tentang ASN itu semuanya harus taat pada aturan yang sudah dibakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Maka dari itu semua ASN yang ada di SMP 1 Kaliwungu ini khususnya itu harus mentaati aturan yang sudah dibakukan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah selama ini ASN di Kaliwungu 1 ini semuanya dalam keadaan baik. Jika dilihat dari nilai akuntabilitas Bapak, jadi bagaimana implementasi nilai akuntabilitas di SMP Negeri 1 Kaliwungu? Nilai akuntabilitas itu berhubungan dengan bentuk tanggung jawab seorang ASN terhadap tugasnya. Ini bentuk tanggung jawab atau pertanggungjawaban seorang ASN terhadap tugas-tugasnya. Dalam hal ini saya yakin bahwa semua yang ada ASN yang ada di SMP 1 Kaliwungu ini sudah bisa mempertanggungjawabkan tugas yang telah diemban atau dilakukannya. Implementasinya ya bisa kita lihat bahwa seorang ASN yang berhubungan dengan individu tugasnya masing-masing itu sudah bisa mempertanggungjawabkan pada tiap akhir semester ini bisa mempertanggungjawabkan tugasnya, yaitu dengan memberikan nilai. Ya, ini implementasinya. Kemudian di dalam hal dia harus melakukan pembelajaran, dia sudah mempersiapkan dirinya sebagai tanggung jawab. Ini bentuk salah satu implementasi tentang akuntabilitas. Yang paling utama adalah seorang ASN itu tahu kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Begitu ya. Karena di sini sebagian guru jadi bertanggung jawab untuk mendidik, memberikan nilai seperti ini. Iya. Selanjutnya untuk dinilai dari segi nasionalisme Bapak, di mana nilai nasionalisme sendiri adalah menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila. Menurut Bapak, implementasi nasionalisme di SMP Negeri 1 Kaliwungu seperti apa? Yang berhubungan dengan nasionalisme itu adalah seseorang yang harus memahami mengenai nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, implementasinya di dalam pembelajaran, pelaksanaan kegiatan yang ada di SMP 1 Kaliwungu ini kita lakukan, yaitu dengan menerapkan cinta tanah air, yaitu dengan melakukan upacara tiap hari Senin, hormat bendera. Ini adalah salah satu bentuk dalam implementasi kita mengimplementasikan di dalam rasa nasionalisme. Dan juga di dalam setiap awal pembelajaran, yaitu disiapkan awal normal itu dengan menyanyikan lagu Indonesia. Ini bentuk-bentuknya ya. Ini karena pandemi jadi upacaranya mungkin tidak ditiadakan karena memang tidak boleh mengumpulkan
etika publik di SMP Negeri 1 Kaliwungu? Etika publik itu hubungannya adalah pada tingkah laku, perbuatan baik ataupun buruk di dalam setiap melaksanakan kegiatan. Nah, untuk etika publik di sini yaitu paling utama adalah seorang guru, seorang ASN itu paling utama adalah memberikan keteladanan. Ini bisa dikatakan bahwa satu keteladanan itu lebih baik daripada 100 nasihat. Maka hal yang paling utama adalah bagaimana memberikan keteladanan terhadap siswa-siswinya. ASN, kalau kita berada di lingkungan pendidikan kan yang kita berikan adalah siswa-siswinya. Ya, jadi itu paling utama ya untuk etika mengenai implementasi etika publik di SMP 1 Kaliwungu. Jadi yang paling utama, yang paling kita utamakan adalah ya bisa memberikan kepemimpinan, keteladanan, contoh yang baik, ya, ini bagi siswa. Demikian. Untuk nilai selanjutnya nih, Pak, untuk komitmen mutu. Sekarang ini terjadi perubahan selama pandemi COVID-19, Bapak. Jadi beberapa layanan publik beralih secara menggunakan teknologi yang lebih maju secara sistem online seperti itu. Nah, untuk di dunia pendidikan saat ini, Bapak, untuk menjaga komitmen mutu pendidikan, implementasi dari komitmen mutu di SMP Negeri 1 Kaliwungu sendiri seperti apa, Pak? Ya, yang namanya komitmen mutu itu hubungannya dengan efektivitas dan efisiensi. Jadi di dalam peningkatan mutu itu didukung oleh hal seperti itu, bisa menganalisis hal seperti itu, yaitu efektif, efisiensi, dan juga inovatif, gitu ya, inovatif. Jadi kalau Bapak Ibu guru itu dengan mendadaknya ada hal pandemi seperti ini, mengubah yang harus dilakukan biasanya tatap muka, ini harus daring, maka ini harus dituntut untuk bisa melakukan perubahan secara cepat, yaitu terutama sekali untuk menginovasi terhadap pembelajarannya. Nah, dari itu ada yang bisa menggunakan Google Meet dan juga untuk meningkatkan efektivitasnya itu sekolah ketika ada waktu-waktu yang aman itu menggunakan cara blended learning, ya, yaitu dengan tatap muka, dengan terbatas, namun demikian kita juga harus dengan tatap muka itu memperhatikan keselamatan baik itu siswa maupun Bapak Ibu guru yang memberikan pembelajaran. Protokol kesehatannya ini, Pak. Iya, harus dilakukan. Yang terakhir, Bapak, untuk nilai-nilai dasar ASN yang terakhir adalah anti korupsi. Setiap ASN itu harus memiliki sikap jujur dan amanah dalam menjalankan kewajibannya. Sekarang ini banyak budaya suap, korupsi sebagai istilahnya tanda terima kasih seperti itu. Menurut Bapak, bagaimanakah implementasi anti korupsi di sekolah ini? Menurut saya untuk hal ini tidak hanya cukup jujur dan aman, tidak hanya cukup itu, bisa ditunjang hal yang lain, yaitu tentang kedisiplinan dan juga selain kedisiplinan yaitu hidup sederhana, ya. Karena apa?
apa yang saya sampaikan, yaitu hidup sederhana itu akan bisa menanggulangi hal-hal keinginan-keinginan di luar kekuatan kita, ya. Dan juga disiplin, artinya kedisiplinan disiplin dalam hal apa? Yaitu disiplin dalam hal taat terhadap aturan. Kita tidak boleh melakukan korupsi, ya kita taat dengan aturan yang ada. Ini, maka hal seperti ini untuk menambah apa yang disampaikan dia, yaitu tentang jujur dan amanah. Ini yang paling utama adalah bisa dikatakan hidup sederhana dan disiplin ini akan bisa menunjang, menolak anti korupsi, gratifikasi dan lain sebagainya. Ya, ini hal yang paling utama. Dan alhamdulillah di SMP 1 Kalibung ini memang sudah dari dulu ya ada, misalnya harus apa ini mas, legalisir dengan biasa kalau di yang lain ada. Kita tidak pernah menerima apapun dalam bentuk itu. Di PPDB kita tidak juga pernah mengakibatkan dan sebagainya. Itu. Terima kasih, sangat bagus sekali ya Pak implementasi di SMP Negeri 1 Kaliwungu ini. Kalau kita melihat ASN secara keseluruhan seperti itu, banyak beberapa yang terjadi beberapa pelanggaran tentang nilai-nilai dasar ASN. Kalau menurut Pak Joko sendiri, kalau untuk secara keseluruhan, hambatan apa dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN tersebut sehingga terjadi beberapa pelanggaran seperti itu? Pegawai yang sempurna atau ASN yang sempurna itu adalah ASN yang setia, loyal, ya kan? Ini loyal baik itu terhadap pemerintahan di sini adalah juga kepala sekolah, loyal terhadap Pancasila, loyal terhadap UUD 45. Ini sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, dan juga disiplin, berdaya guna, berkualitas dan bertanggung jawab. Ini orang yang sempurna. Namun demikian kan di dalam kita memimpin banyak orang itu kan semuanya kan ya tidak bisa kan sempurna. Ya mungkin kedisiplinannya kurang bisa jadi, tanggung jawabnya kurang bisa jadi. Dalam hal ini kita perlu pembimbingan, perlu pendekatan terhadap ASN tersebut. Begitu kemudian. Dari hambatan berarti ini dari individu sendiri gitu, dari individu masing-masing ASN harus menunjukkan sikap yang setia, loyal, disiplin, berdaya guna, kualitas dan tanggung jawab. Untuk tantangan sebenarnya Pak, tantangan dan risiko yang muncul dari penerapan nilai-nilai dasar tersebut itu seperti apa Pak? Tantangannya banyak. Yaitu yang paling utama adalah rendahnya disiplin pegawai atau ASN. Itu pengennya ya santai tapi bergaji, tapi kurang dalam loyalitasnya tadi. Kemudian tidak menempati waktu, kurang tepat waktu, ya kan, harusnya kan datang tepat waktu, pulang juga harus tepat waktu. Karena kita semuanya ASN itu dituntut 37,5 jam. Maka disiplin yang rendah inilah sebagai tantangan kita. Ini termasuk korupsi, tapi korupsi waktu itu Pak. Maksudnya tidak hanya korupsi harta, tapi korupsi waktu. Nah solusinya ya kita harus bisa menegakkan aturan, disiplin. Ini resiko yang harus diterima seorang ASN, ya mungkin mendapatkan surat peringatan dan sebagainya. Gitu. Kalau itu tidak secara lisan, kok tidak bisa dibenahi, diperbaiki, harus ada surat teguran secara tertulis. Begitu. Terima kasih Bapak atas waktunya tentang penerapan nilai disiplin. Saya lihat dari SMP Negeri 1 Kaliwungu ini penerapan nilai dasar AS sudah sangat bagus sekali. Semoga bisa menjadi contoh bagi yang lainnya tentang
menerapkan aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi, sehingga benar-benar semua bisa menyeluruh membawa perubahan yang baik untuk bangsa dan negara. Amin. Terima kasih Bapak waktunya. Terima kasih. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.